Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semua. Kali ini memaparkan materi kekongruenan dan kesebangunan Matematika kelas 9 SMP. Tayangan video berikut diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan dua segitiga sebangun, menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Ayo dicermati kembali. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Perhatikan gambarnya, ada anak dan tinggi tiang bendera. Berikutnya ada pas foto. Contoh berikutnya adalah bintang, ukuran yang kecil dan ukuran yang besar. Selanjutnya, dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kita perhatikan di sini adalah gambar ada 6 SpongeBob. Selanjutnya ada gambar kubus yang memiliki ukuran yang sama. Yang terakhir adalah ada ukuran keramik lantai, merupakan contoh bangun datar kongruen. Untuk penguatan materi, mari kita pelajari via LMS SMP 4 Galang yang ada di WA. Kita langsung klik linknya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan coba memasukkan nomor induk yaitu 20.1.2202. Sekarang sandinya langsung saja kita buat dan masuk, atau kita bisa login di LMS SMP 4 Tegalalang. Nah, kita klik continue, klik saja cancel, scroll ke bawah. Nah, di sini ada Matematika 9 atau kelas 9 untuk kursus matematikanya. Ya, kita klik saja, close. Nah, selanjutnya ke bawah kita cari yaitu bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, yang pertama kita sudah bahas video sebelumnya tentang kekongruenan bangun datar dan dua segitiga. Nah, sekarang kita lanjutkan adalah yang berikutnya adalah kesebangunan bangun datar dan dua segitiga. Klik saja di sini. Scroll ke bawah. Nah, baik, pada LMS SMP N4 Tegalalang dari akun Iwayan Andi Permana, kesebangunan bangun datar dan dua segitiga, materinya kita langsung saja. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian, proporsional, dan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain, yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Perhatikan bangun datar di samping.
Pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. AB per EF, kita perhatikan AB berbanding EF. Selanjutnya sama dengan BC per FG. Ini perhatikan BC per FG sama dengan CD per GH. Nah, perhatikan di sini CD berbanding GH sama dengan AD berbanding EH. Nah, itu perbandingan-perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut E. Perhatikan pada gambar, sudut A akan sama dengan sudut E. Berikutnya, sudut B sama dengan sudut F. Perhatikan, sudut B sama dengan sudut F pada gambar. Selanjutnya, sudut C sama dengan sudut G. Perhatikan, sudut C di sini, perhatikan sama dengan sudut G. Dan yang terakhir, sudut D sama dengan sudut H. Pada gambar, perhatikan sudut D, perhatikan sama dengan sudut H. Nah, itu untuk bangun datar berlaku kriteria, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Catatan, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, baik, kita urutkan titik sudut A bersesuaian dengan titik sudut E. Titik sudut B akan bersesuaian dengan titik sudut F. Titik sudut C akan bersesuaian dengan titik sudut G. Dan yang terakhir adalah titik sudut D bersesuaian dengan titik sudut H. Atau titik sudut B bersesuaian dengan titik sudut F. Titik sudut A akan bersesuaian dengan titik sudut E. Titik sudut D bersesuaian dengan titik sudut H. Dan titik sudut C bersesuaian dengan titik sudut G. Sehingga bangun datar BADC sebangun dengan FEHG. Atau kita perhatikan bangun datar CDAB sebangun dengan GHEF. Perhatikan titik sudut C akan bersesuaian dengan titik sudut G. Titik sudut D bersesuaian dengan titik sudut H. Titik sudut A bersesuaian dengan titik sudut E. Dan titik sudut B bersesuaian dengan titik sudut F. Selanjutnya, mari kita perhatikan materi esensi kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. Pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut-sudut yang
bersesuaian sama. Amati dua segitiga sebangun berikut. Pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Di mana A absen B absen per AB A absen B absen per AB sama dengan B absen C absen per BC. B absen C absen per BC, di mana panjangnya 4 cm dan B absen C absen 4A. Selanjutnya ada A absen C absen. Perhatikan di sini A absen C absen per AC sama dengan A. A ini adalah hasil perbandingan. Kita misalkan A absen B absen adalah 6A. Kemudian A, B itu besar panjangnya adalah 6. Nah, menjadi di sini bisa kita mudahkan perbandingannya menjadi di sini adalah 1 atau sama dengan A. Dan A ini menunjukkan merupakan perbesaran atau pengecilan dari suatu kesebangunan. Selanjutnya yang kedua adalah besar sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya adalah sama. Perhatikan, sudut A sama dengan sudut A absen. Sudut A akan sama dengan sudut A absen. Nah, perhatikan di sini. Kemudian sudut B akan sama dengan sudut B absen. Nah, perhatikan di sudutnya B dengan B absen. Dan yang terakhir adalah sudut C akan sama besarnya dengan sudut C absen. Di sini C absen. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga A absen, B absen, C absen sebangun. Dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A absen, B absen, dan C absen. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga A absen, B absen, C absen sebangun. Dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A absen, B absen, C absen. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak sebangun. Dinotasikan atau disimbolkan dengan segitiga ABC tidak sebangun dengan segitiga A absen, B absen, C absen. Catatan, ketika menyatakan dua segitiga sebangun, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, segitiga ABC dengan segitiga A absen, B absen, C absen sebangun. Kita urutkan titik sudut A dengan titik sudut A absen. Kemudian titik sudut B dengan titik sudut B absen. Selanjutnya titik sudut C akan bersesuaian dengan titik sudut C absen. Itu juga
dengan segitiga BAC sebangun dengan segitiga B absen, A absen, C absen. Kita urutkan titik sudutnya, B dengan B absen, A dengan A absen, C dengan C absen. Begitu juga segitiga CBA sebangun dengan segitiga C absen, B absen, A absen. Kita urutkan titik sudutnya, C dengan C absen, B dengan B absen, A dengan A absen. Syarat dua segitiga sebangun. Untuk lebih sederhana, berdasarkan kegiatan dua segitiga dikatakan sebangun. Misal, segitiga ABC sebangun dengan segitiga A absen, B absen, C absen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Perhatikan, amati gambar dua segitiga ABC dengan segitiga A absen, B absen, C absen, di mana AC panjangnya X, kemudian BC panjangnya Y, dan AB panjangnya Z. Kemudian di sini ada A absen, C absen panjangnya adalah AX cm, kemudian A absen, B absen adalah AZ cm, B absen dan C absen adalah AY cm. Nah, kita lihat perbandingan sisi-sisinya. Yang pertama adalah di sana A absen, B absen berbanding dengan AB, kemudian B absen, C absen berbanding dengan BC, selanjutnya A absen dan C absen akan berbanding dengan AC, itu sama dengan A. Atau nanti hasil perbandingannya adalah A. Nah, kita umpamakan perbandingan sisi A absen, B absen per AB itu sama dengan A Z senti berbanding dengan Z senti. Nah, ini akan dimudahkan, akan menjadi A, seperti itu. Kemudian perhatikan yang nomor 2. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, sudut A sama dengan sudut A absen. Dan sudut B, perhatikan, sudut B sama dengan sudut B absen. Itulah hal yang perlu diperhatikan dalam kriteria atau syarat untuk memenuhi dua segitiga sebangun. Sekarang mari perhatikan contoh soal berikut. Ada bangun datar ABCD dengan panjang AB 5 cm dan AD panjangnya 3 cm. Kemudian bangun datar berikutnya KLMN dengan panjang KL 20 cm dan KN 12 cm. Apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Perhatikan penyelesaiannya. 1. Sudut A sama dengan sudut K. Sudut A sama dengan sudut K. Perhatikan. Kemudian sudut B sama
sama dengan sudut L. Sudut B itu sama dengan sudut L. Kemudian sudut C sama dengan sudut M. Sudut C ini sama dengan sudut M. Terakhir sudut D sama dengan sudut N. Sudut D sama dengan sudut N. Kemudian yang kedua, AD bersesuaian dengan KN. Maka AD bersesuaian dengan KN. AD berbanding KN adalah 3/12. AD berbanding KN adalah 3/12. Sama dengan 1/4. AB bersesuaian dengan KL. AB bersesuaian dengan KL. AB berbanding KL sama dengan 5/20. Jadi kita lihat 5/20 cm. Maka sama dengan 1/4 disederhanakan. Sehingga menjadi AD berbanding KN sama dengan AB berbanding KL itu sama dengan 1/4. Jadi ABCD sebangun dengan KLM. Perhatikan segi 4 berikutnya. Ada 3 ABCD, PQRS, KLMN. Apakah ABCD sebangun dengan PQRS pada segi 4 tersebut? Mari kita cermati penyelesaiannya. Sudut A sama dengan sudut P. Sudut A di sini sama dengan sudut P. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q. Sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R. Dan sudut D sama dengan sudut S. Sudut D sama dengan sudut S. Kedua, AD bersesuaian dengan PS. AD bersesuaian dengan PS. Perbandingannya adalah AD berbanding PS sama dengan 3/8. Berikutnya, AB bersesuaian dengan PQ. AB bersesuaian dengan PQ. Nah, perhatikan AB panjangnya adalah 5 cm, kemudian PQ adalah 10 cm, menjadi perbandingnya 5/10. Nah, sekarang karena panjang AD berbanding PS, panjang AD berbanding PS itu tidak sama dengan panjang AB dengan berbanding PQ. Maka dengan demikian ABCD tidak sebangun dengan PQRS. Contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut, apakah segitiga KLM sebangun dengan segitiga PQR? KLM dan segitiga PQR. Penyelesaiannya, sebangun atau tidaknya kedua segitiga di atas, ayo cermati perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, mulai yang terpendek sampai sisi yang terpanjang.
Diamati bahwa perbandingan KL dengan PQ itu adalah 8:6. 8:6 sama dengan 4:3 disederhanakan. Selanjutnya adalah KM berbanding dengan PR. KM berbanding dengan PR. Itu adalah 16:12. Sama dengan 4:3. Selanjutnya, yang terakhir adalah LM berbanding QR. LM berbanding QR. Itu sama dengan 20/15. 20/15. Sama dengan 4/3. Jadi, KM per PR sama dengan KL per PQ sama dengan LM per QR. Sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu memiliki perbandingan yang sama. Dengan demikian, segitiga KLM sebangun dengan segitiga PQR. Kesebangunan pada segitiga siku-siku jika dari sudut siku-sikunya ditarik garis tegak lurus pada sisi hipotenusanya, maka akan berlaku rumus air mancur. Kita perhatikan BD kuadrat itu sama dengan AD dikali dengan DC, atau BD sama dengan akar AD dikali DC. Kemudian kalau kita mencari panjang AB, maka dapat dicari dengan panjang AD dikali dengan AC, atau BA sama dengan akar AD dikali dengan panjang AC. Yang ketiga, kalau kita mencari panjang BC, maka akan berlaku BC kuadrat sama dengan CD dikali dengan CA, atau BC sama dengan akar CD dikali CA. Contoh soal 3. Perhatikan gambar segitiga siku-siku. Berapakah panjang AB? Di mana segitiga ABC siku-siku di B. Ditentukan panjang AD adalah 4 cm. Panjang AD adalah
4 cm. Dan panjang DC adalah 12 cm. 12 cm. Ditanya, berapakah panjang AB? AB. Berapakah panjang AB? Nah, kita jawab dengan ketentuan yang ada, rumus yang berlaku bahwa dengan rumus air mancur, yaitu AB kuadrat itu sama dengan AD dikali AC. AD dikali AC. Kita perhatikan di sini, di mana AD sama dengan 4 dan AC adalah 16. Nah, 16 ini didapat AC panjangnya 4 ditambah 12. Kemudian ini hasilnya adalah 64. AB sama dengan hilang pangkat 2-nya menjadi akar 64. Akar 64 adalah 8. Jadi panjang AB adalah 8 cm. Baik, demikian tadi yang bisa disampaikan tentang pemaparan dua bangun datar dan dua segitiga sebangun dan menggunakannya konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia.